Wastra dan Disabilitas di Lampung. Tapis adalah wastra khas Lampung yang sudah familiar di level nasional. Masih banyak jenis dan motif wastra khas Lampung yang belum diketahui publik, seperti tampan, pelepai, jungsarat, cilugam, dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang masih jarang dilibatkan secara aktif dalam upaya pengembangan budaya lokal. Hal ini mestinya menjadi atensi bersama seluruh pemangku kepentingan kebudayaan. Naseha, seorang bidan di Kabupaten Tulang Bawang, sejak lama tertarik dengan motif-motif dalam wastra Lampung. Di sisi lain, dia sudah menjadi ibu angkat bagi anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas di sekitar tempatnya. Berawal dari hal tersebut, Naseha memadukan minatnya pada wastra Lampung dan kepeduliannya pada penyandang disabilitas. Nama saya Naseha, saya terlahir di Metro 10 Juli 1978 dari seorang ibu bernama Salamah dan ayah saya Ali Husin, keduanya asli daerah Lampung. Kemudian pada tahun 1998 saya bertugas di Tulang Bawang sebagai bidan di sebuah desa Tiratama. Konsistensi terhadap wastra Lampung dan sisi kemanusiaan Naseha diejawantahkan dengan membangun sanggar dan rumah bagi para penyandang disabilitas. Saya bergelut dengan dunia wastra, khususnya batik Lampung pada tahun 2014, dimulai dari mendesain dan memproduksinya di luar pulau. Kemudian pada tahun 2016 bersama anak-anak disabilitas dan anak yatim, kami memulai proses pengerjaan sendiri di dalam workshop atau di dalam sanggar batik tulis Siha Ali. Sanggar itu diberi nama Siha Ali, beralamat di Kampung Sidoarjo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lokasinya tidak jauh dari rumah dan klinik Naseha. Pendekatan unik yang ditempuh Naseha untuk memberdayakan kelompok disabilitas
bukan tanpa tantangan dan kendala. Proses, ketekunan, dan kesabaran membuatnya bertahan hingga kini. Oh bulan-bulan bahas sampaikan salamku, jawabkan pai dia nya sedih juga. Perkenalkan, saya Amidiono. Saya adalah salah satu penyandang disabilitas yang diberdayakan oleh Ibu Naseha, dan sekarang saya bekerja di Paripulus Lampung, saya ahli tulang bawang. Kalau saya, Paripulus ini ada di bagian administrasi dan kadang-kadang sedikit-sedikit membantu ikut mendesain di komputer. Pertama kali saya sudah bergabung di sini ceritanya waktu itu saya ikut perlombaan yang diadakan oleh Kominfo. Waktu itu lomba TIK antar disabilitas untuk region Sumatera, dapat juara 2. Setelah itu saya foto, terus saya posting di media sosial, lalu Bu Naseha kebetulan melihat, terus mungkin tertarik beliau, terus bertanya kepada saya mau nggak kerja di tempat itu. Waktu itu waktu ikut pelatihan di Solo, Jawa Tengah, nah waktu itu diperiksa baru tahu nama penyakitnya MD atau muscle dystrophy. Nah, mungkin kalau secara fisik sih dilihat tentu ya akan sama dengan polio gitu ya. Memang menurut keterangan dokter itu kalau polio kan penyebabnya virus, kalau MD itu kayak genetika gitu. Sekarang alhamdulillahnya saya sudah punya seorang istri. Waktu itu kami bertemu waktu sama-sama menuntut ilmu di panti dan interaksi sosial. Waktu itu coba saya kan waktu itu mengambil jurusan servis HP dan istri saya jurusan memijat. Mungkin ya bisa dikatakan namanya cinta lokasi gitu, karena sering bertemu lama kelamaan tumbuhlah beli mijit. Xin lỗi cha, hello cha lâu ra LPK nah itu. Saya juga ikut senang di sini karena ya merasa Paripulus ini memberikan manfaat kepada saya. Ya diantaranya bisa mempunyai penghasilan, bisa lebih percaya diri berhadapan dengan masyarakat sekitar, teman-teman disabilitas yang lain yang sekarang mungkin belum punya pekerjaan, belum punya pekerjaan, mungkin bisa mulai mencoba belajar di sini, gabung di sini, belajar belajar.
Para penyandang disabilitas yang ingin belajar membatik bahkan datang dari daerah dan kabupaten lain. Mereka berkreasi membuat batik khas Lampung. Beberapa orang bahkan mendapatkan jodohnya di sanggar tersebut. Sebagian besar anak-anak disabilitas yang ada di Cihali adalah anak-anak disabilitas yang berasal dari tulang bawah. Dari seputaran Kecamatan Nawantama, Kecamatan Gedung Aji Lama, kemudian Gedung Aji Baru, tapi juga ada beberapa anak yang dari luar kabupaten seperti Pringsewu, kemudian Lampung Tengah. Ada juga yang dari Lampung Timur. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahma. Dulu saya aktivitasnya di jalan, bawa kendaraan gitu kan. Nah, di tahun 2012 saya kena musibah. Waktu itu saya bawa mobil kecil sama mobil kontainer. Di saat itu aku pulang habis nganterin bos ke kantor, pulang jam 8 pagi di perempatan lampu merah. Kejadiannya ditabrak sama mobil kontainer, terus saya lompat ke kiri, posisi sepatu saya nyangkut di kopling, mobilnya kebalik, terus digiles. Waktu itu seingat saya jatuh di got, terus saya berdiri lagi, melihat kaki satu udah nggak ada, melihat di kolong kontainer itu kaki saya itu kayak lompat-lompat kayak ekor cicak itu, terus saya ambilin. Dan waktu itu terus habis ngambil kaki itu saya pingsan, koma sekitar 1 minggu di rumah sakit, terus siuman. Begitu siuman, dokternya bilang, mohon maaf mas, kakinya udah nggak ketolong. Tapi kan sebelum dokternya ngomong itu udah tahu kalau emang kaki itu udah ada. Terus waktu itu di rumah sakit 7 bulan, pulang di rumah itu kayak orang stres lah istilahnya. Dulu melihat badannya fisiknya sehat, terus kok sekarang kayak gini gitu kan. Jangankan mau keluar rumah, ketemu sama orang aja udah ngedong gitu. Waktu itu terus aku mikirnya lagi gini, orang yang lebih parah sama aku aja bisa bangkit, ngapain aku yang istilahnya masih bisa jalan kok cuma mau cenderung di rumah aja. Dari motivasi dari situ tak pelajarin. Terus di saat di tahun 2013 akhir ada pemerintah yang khusus ngomongin kalau ada pembelajaran batik tulis. Di waktu itu jam 5:30 sore maghrib itu TKSK datang di rumah ngomong, kamu mau belajar batik enggak? Waktu itu terus tak pikir-pikir, besoknya bilang ya, pagi berangkat di Kemiling. Di sana itu belajar. Nah pas di Kemiling itulah aku bisa ngerasa kesentuh banget. Sedangkan yang teman-teman yang lebih dari aku aja bisa bangkit, bisa berkarya, ngapain aku enggak. Belajar dari situ alhamdulillah sampai belajar selama 3 bulan. Akhirnya sana lulus, ngambil sertifikat, ijazah, pulang. Terus di rumah belajar batik di rumah, bikin batik bisa. Cara pengeluarannya yang sulit. Waktu itu ada juga yang datang ke rumah minta bikin batik, udah dibikinin, kalau cuma diambil, dan duitnya nggak dikasih, datang lagi, diambil lagi, karena salah 3 kali. Terus di tahun 2016 kebetulan saya itu bikin seragam di puskesmas penawar haji. Di puskesmas penawar haji itu Pak Harjo itu ngomong ada orang yang mau ketemu kamu gitu kan. Terus saya ketemu di sana, malah Ibu Nasiha ini, ketemu Ibu Nasiha, dibilangin kalau kamu mau bikin batik udah berarti sama Ibu aja, taunya kamu proses. Dan proses seperti itu gabung di sini dari tahun 2017 dan sampai
sekarang, dan alhamdulillah di sini tuh bikin batik lagi, proses batik. Alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan sih. Alhamdulillah lagi ilmu yang saya dapat dari karang itu alhamdulillah sudah menular sampai anak-anak Papel pada sini pada batik, terus nyampe ibu-ibu itu juga ke sini yang batik juga. Alhamdulillah sekarang udah melestarikan batik tulis. Alhamdulillah sekarang sama ibu suruh pegang dan terusnya anak-anak di sini. Para penyandang disabilitas itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa dikenalkan dengan motif dan idiom khas Lampung. Misalnya siger, flora dan fauna yang kemudian diaplikasikan melalui lukisan di kain hingga menjadi batik tulis khas Lampung. Para penyandang disabilitas diajarkan membatik dari awal hingga akhir. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam proses pembuatan batik, mulai dari administrasi, membuat pola, mengaduk warna, melukis hingga pengemasan produk. Kini, batik buatan mereka telah banyak digunakan sejumlah instansi pemerintahan dan swasta di Lampung. Naseha berhasil membangun rasa percaya diri para penyandang disabilitas sekaligus mengembangkan wastra Lampung. Selain itu juga turut membuka lapangan kerja yang berbasis budaya lokal bagi mereka. Mengenalkan berbagai potensi budaya daerah Lampung yang belum diketahui masyarakat, khususnya wastra, harus terus diupayakan secara terus-menerus. Batik khas Lampung karya para penyandang disabilitas di Siha Ali telah tersebar di banyak kota dan memiliki pameran wastra tingkat nasional dan internasional. Tahun 2022 karya mereka sudah dikoleksi di Tropenmuseum Amsterdam dan di Textile Research Center Leiden. Keterbatasan fisik tidak menjadi aral untuk berkreasi dan mandiri. Apa yang dilakukan Naseha adalah upaya atau strategi mendekatkan budaya lokal kepada penyandang disabilitas, demikian pula sebaliknya. Kini, penyandang disabilitas di Siha Ali dapat berkarya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Pada akhirnya, penyandang disabilitas pun harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan kebudayaan daerah.